untuk makrifat, menyaksikan dan mengalami kenyataan kebenaran yang sejati, yang hak melalui baca diri, membaca diri sendiri ini, itu ada 4 yang harus dihindari. Yang pertama, taklid, ikut-ikutan. Yang nomor 2, israf, berlebihan. Yang nomor 3, bid'ah, mengada-ada. Dan yang terakhir, yang nomor 4, nujum, menebak atau praduga. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Untuk makrifat, menyaksikan dan mengalami kenyataan kebenaran yang hak, yang sejati melalui baca diri, membaca diri sendiri, ini ada 4 yang harus dihindari. Yang pertama, taklid, ikut-ikutan. Selama masih taklid atau ikut-ikutan, ini tidak akan pernah bisa makrifat, tidak akan pernah bisa menyaksikan Allah. Karena makrifat atau menyaksikan Allah ini adalah pengalaman diri, pengalaman yang dialami oleh diri sendiri, bukan sekedar pengetahuan atau informasi. Taklid atau ikut-ikutan terhadap siapapun, termasuk yang saya sampaikan, ini tidak akan pernah bisa mengantarkan seseorang untuk mengalami makrifat atau menyaksikan Allah. Karena makrifat dan menyaksikan Allah itu harus dialami sendiri. Makrifat ini adalah pengalaman yang dialami oleh diri sendiri, bukan sekedar pengetahuan yang hanya untuk diceritakan kepada orang lain, apalagi untuk menyalahkan dan berdebat dengan orang lain. Tapi ilmu makrifat ini adalah petunjuk untuk dialami sendiri. Ilmu makrifat ini harus benar-benar bisa dibuktikan oleh diri kita sendiri, harus benar-benar bisa dialami oleh diri kita sendiri. Yang nomor 2 ini israf, berlebihan. Salah satu dari sifat karakternya akal pikiran ini seringkali berlebihan di dalam menyampaikan, memberikan pengertian, pemahaman kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, memberikan gambar-gambar berlebihan, hingga yang seperti ini dapat menghambat untuk makrifat, karena yang diri saksikan hanyalah gambar-gambar akal pikiran yang berlebihan. Tidak makrifat, tidak menyaksikan Allah, tapi menyaksikan gambar-gambar pikiran yang berlebihan. Berlebihan yang seperti ini akan membatasi sifat-sifatnya Allah, dan juga berdampak untuk tidak menghormati pendapat, penyampaian orang lain. Yang nomor 3, bid'ah, mengada-ada. Ini juga sebagian dari sifat karakternya akal pikiran, yang sering kali mengada-ada, padahal tidak seperti itu. Dengan seperti ini juga tidak akan bisa makrifat, karena yang ada hanya gambar-gambar pikiran yang mengada-ada, tidak sesuai kenyataan kebenarannya. Yang terakhir ini nujum atau menebak, praduga, prasangka, yang seolah-olah itu benar kenyataannya. Karena sifat karakternya akal pikiran yang seperti itu, sering taklid, israf, bid'ah, dan nujum, hingga di saat mempelajari ilmu hakikat makrifat itu diharuskan ada gurunya. Ada gurunya saja seringkali masih berguru kepada setan, apalagi tidak ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Yang dimaksud setan di sini adalah pemikiran, karena sifat karakternya akal pikiran ini seringkali taklid, israf, bid'ah, dan nujum.
seringkali akal pikiran ini ikut-ikutan, berlebihan, mengada-ada, dan menebak-nebak atau praduga prasangka. Kalau sudah memahami ini, mari kita lanjutkan. Zat dan sifat ini tidak bisa dipisahkan. Zat bisa dikenali dari sifat-sifatnya. Contohnya air. Yang bisa dilihat itu adalah sifat wujudnya air. Bisa dipegang dan tangan bisa dimasukkan ke dalam air karena air itu bersifat cair. Jadi cair itu adalah sifatnya air. Di saat tangan dicelupkan ke dalam air, terasa dingin. Terasa dingin itu juga sifatnya air. Air juga bersifat bila dimasukkan ke dalam gelas berbentuk gelas. Itu karena memang sifatnya air. Lalu zatnya air itu yang mana? Zat dan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Zat itu bisa dikenali karena sifat-sifatnya. Badan tubuh ini adalah sifat kuasanya Allah, sifat kehendaknya Allah, juga nama pengasih penyayangnya Allah. Begitu juga akal pikiran dan perasaan hati, itu juga sifat kudrat iradatnya Allah, sifat atau nama Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Lalu zat atau zatnya di mana? Jadi sifat dan nama itu tidak terpisah dari zat. Begitu juga alam semesta, seperti energi, atom, nutrisi, itu adalah sifat dari zat. Untuk lebih memahami tentang zat dan sifat, silahkan bisa dipelajari ilmu fisika, biologi, dan biofisika. Mari diri ini mencari petunjuk lewat surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul ini fi'il amar atau kata perintah. Katakanlah kepada siapa saja, terutama katakanlah kepada diri kita sendiri. Allahu ahad, Allah dia esa. Allahus somad, Allah itu sumber dari segala sumber. Contohnya air. Lihatlah air itu. Yang dilihat itu adalah sifatnya air. Dipegang, dirasakan, semuanya yang dapat dipegang, dirasakan, dilihat dari air itu adalah sifatnya air. Lalu zatnya yang mana? Allahu ahad, Allahus somad, sumbernya itu adalah Allah. Sumber dari segala sumbernya itu adalah Allah. Jadi sumbernya sifat itu, dinginnya air atau sifatnya air itu bersumber dari zatnya sendiri. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi di saat diciptakan oleh akal pikiran, dilahirkan oleh akal pikiran, itu bukan Allah, tapi ciptaan akal pikiran. Dan termasuk akal pikiran ini juga bukan Allah. Sumbernya adalah Allah. Allahus somad. Allah itu sumber dari segala sumber. Akal pikiran dan isinya akal pikiran ini sumbernya dari Allah. Walam yakul lahu kuhuwan ahad. Jadi tidak ada yang sama, tidak ada yang setara. Zat itu tidak bisa dipikirkan. Yang bisa dikenali itu adalah sifat-sifatnya. Untuk mengenali zat itu melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya. Lalu bagaimana dengan roh? Roh atau juga disebut diri sejati atau kesadaran, itu juga sifat dari zat. Itu adalah sifat Muhammad atau sifat yang terpuji dari sifatnya zat. Bila masih belum memahami pertemuan kali ini atau dari kata, ucapan, istilah, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk lebih jelasnya ada di pertemuan video selanjutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.